Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube aku. Dan juga di video kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau misalnya kalian pernah nonton video aku sebelumnya, aku kebanyakan itu ngebahas tentang games. Tapi 3 tahun setelahnya aku nge-upload video tentang ini, yaitu aku akan mereview salah satu buku karya penulis terkenal asal Indonesia, yaitu Terelie atau Bang Tere. Siapa sih yang gak kenal Terelie? Kalau misalnya kalian remaja-remaja yang masih SMA, pasti kalian kenal sama Bang Terelie, karena buku-bukunya tuh kebanyakan buku-buku fiksi dan juga fantasi. Pasti teman-teman kalian yang suka baca buku itu pasti tahu buku-bukunya Terelie. Nah, jadi aku punya bukunya Terelie, ini Bumi. Dan ini bukunya nggak aku beli, aku pinjam di perpustakaan sekolah karena kebetulan ada. Dan kalau misalnya kalian mau beli bukunya, itu ada di Gramedia, di toko-toko buku terdekat kalian. Tuh, aku kayak pernah ke Gramedia Matraman sama Gramedia Kalibata sebelum tutup. Itu mereka punya tempatnya sendiri buat buku-bukunya Terelie. Jadi gampang banget kalian buat nyari bukunya Terelie. Nah, buku yang aku baca itu buku Bumi, dan itu ada lanjutannya, jadi nggak cuma satu buku ini. Kalau kalian baca satu buku doang, itu nggak cukup. Ada bulan, bintang, matahari, komet, dan lain-lain. Itu bakal melanjutin kisah yang ada di buku Bumi ini. Nah, jadi emangnya tentang apa sih buku Bumi ini? Nah, jadi buku Bumi ini menceritakan tentang 3 orang anak yang masih usianya 15 tahun, yaitu ada Sally, ada Raib, dan juga Ali. Raib itu adalah tokoh utama di buku ini. Jadi Raib itu udah diceritain dari awal banget novel sampai akhir, itu pasti ada nama-namanya si Raib. Nah, 3 remaja ini, mereka tuh bukan remaja biasa, mereka tuh punya kekuatan mereka masing-masing. Jadi si Raib, dia itu bisa menghilang. Si Sally, dia itu bisa mengeluarkan petir dari tangannya. Dan si Ali itu dideskripsikan sebagai murid yang pintar. Nah, kemudian mereka itu kayak bersama-sama menjelajahi dunia paralel mereka, dan mereka itu melawan satu musuh yang namanya Tamus. Tamus ini dikisahkan dia itu ingin menguasai seluruh dunia, dan dia tuh kayak makhluk kuat gitu, dan dia bahkan bilang kalau manusia itu makhluk rendahan dan kayak budak gitu. Dan ya, tokoh-tokoh di novel ini juga karakterisasinya juga beda-beda. Jadi ada si Raib. Raib itu orangnya tuh kayak ceria, dan juga aku tuh paling suka karakter utamanya si Raib tuh karena di awal novel tuh kayak diceritain kalau misalnya si ayahnya tuh kayak punya masalah, dan Raib itu kayak nguping permasalahan ayah dengan ibunya. Dan dia tuh jadi kayak nggak enak hati kalau misalnya dia minta yang macam-macam sama ayahnya, karena dia tahu kalau ayahnya tuh lagi ada masalah gitu. Kayak aku jadi respect banget sama si Raib karena dia tuh kayak peduli sama orang tuanya. Kemudian tuh ada si Sally. Sally itu kayak karakternya tuh dia penyuka K-pop, penyuka penyuka boy band, dan juga dia tuh pemalu gitu nggak sih? Aku ngeliatnya kayak pemalu gitu, dan dia suka cecein si Raib dengan juga si Ali, karena kayak cece lu sebenarnya tuh suka kan sama si Ali kan, jadi dia selalu cecein si Raib. Nah, si Ali ini aku suka karakternya karena dia tuh dideskripsiin kayak murid bandel, nakal, tapi dulu dia tuh sebenarnya pintar banget. Bahkan dia tuh dikasih tahu kalau misalnya kalau guru-guru ngajar di kelas dia, guru-guru tuh pada takut sama dia karena takutnya dia bakal nanya pertanyaan yang aneh-aneh sampai guru-gurunya tuh nggak bisa jawab. Dan di sisi lain si Ali itu benar-benar berani banget. Di salah satu kutipannya tuh kayak dikasih tahu, di salah satu kutipannya tuh dia kayak diceritain pas ngelawan si Tamus, dia tuh cuma pakai tongkat baseball, sementara si Raib dan Sally itu kayak punya kekuatan. Si Ali itu kayak cuma pakai tongkat baseball terus kayak mukul-mukulin musuhnya kayak Tamus gitu, geng-gengannya Tamus. Tapi dia tuh tetap berani walaupun dia tuh tahu dia tuh bakal kalah dan nggak sebanding sama si Tamus. Nah, jadi yang paling aku suka banget dari novel ini karena menerapkan konsep dunia paralel. Kalau kalian misalnya nonton film-film DC, film-film Marvel, film-film superhero kayak gitu, kalian pasti nggak asing sama yang namanya multiverse dan juga universe. Jadi kayak sebenarnya tuh ada dunia lain selain yang ada di dunia kita. Nah, di novel Bumi ini juga menerapkan konsep yang sama. Kalau misalnya di novel Bumi ini konsepnya tuh beda. Jadi bayangin kalau kalian tuh punya lapangan aula yang terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama untuk futsal, lantai kedua untuk basket, lantai ketiga untuk volley, dan juga lantai keempat tuh untuk badminton. Ketika mereka digunain secara bersamaan, mereka tuh nggak bakal ngeganggu antara badminton dengan futsal dengan basket dengan volley, itu nggak bakal ngeganggu sama lain. Nah, jadi sama aja kayak konsep dunia paralel yang diceritain di novel itu kayak gitu. Jadi peradaban manusia itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatan lainnya. Kalau misalnya nggak salah tuh ada klan bumi, ada klan bulan, ada klan matahari,
kemudian ada klan apa lagi aku lupa, dan mereka tuh kayak selalu berjalan beriringan karena mereka tuh kayak ya tadi yang dijelaskan, mereka tuh kayak lantai-lantai yang berjalan berbeda tapi berjalannya tuh saling beriringan. Nah, aku ngerekomendasiin banget buku ini karena buku ini benar-benar buku yang lumayan seru, ceritanya nggak ngebosenin, dan kalau misalnya kalian suka dengan konsep dunia paralel, ya itu aku saranin banget buat baca buku ini karena emang seru banget ya. Jadi kalau kalian yang pengen jadi fisikawan atau misalnya emang kalian suka dengan konsep dunia paralel gitu, itu aku saranin banget baca buku ini karena ya perjalanan antar dimensinya tuh nggak ngebosenin. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Maaf kalau misalnya aku masih belibet ngomongnya karena ini udah 3 tahun aku nggak bikin video kayak gini. Oke, dadah.